Orang yang tidak bersenjata tidak boleh diserang. Beri aku senjata. Ayo beri aku senjata. Ini paman. Peganglah senjataku. Aku tidak bersenjata. Mana senjata? Mahabharata episode 259. Duryudana terus menghajar Bima hingga kelimpungan dan membuat para Pandawa yang lain terheran-heran. Pangeran Bima terus berusaha untuk menyerang Duryudana dengan normal, namun Duryudana yang telah menjadi sakti tidak mendapatkan kesulitan sedikit pun. Sebaliknya Duryudana terus menyerang balik dan membuat Bima kesakitan. Pangeran mahkota Hastinapura ini akan membunuh Bima setelah memukulinya hingga 99 kali. Pangeran Sadewa memberikan kabar bahwa tubuh Duryudana kini menjadi sekuat Bajra. Basudewa Krishna menyarankan agar keempat Pandawa yang lain mampu mengalihkan perhatian Pangeran Duryudana demi membantu Pangeran Bima. Kemudian Krishna menyuruh Arjuna agar menyerang Raja Gandhara Sangkuni. Hal ini didasarkan bahwa ketika Paman Sangkuni mendekati ajalnya, pasti ia terus berteriak memanggil keponakannya. Raja Gandhara sibuk membunuh prajurit. Tiba-tiba Nakula datang dengan pedangnya dan mengatakan bahwa sudah saatnya kematian pamannya itu. Sangkuni mengatakan bahwa kematian akan jatuh di tangan Sadewa karena itu merupakan sumpahnya. Nakula membenarkannya, namun ia tetap akan memberinya pelajaran. Keduanya kemudian bertarung. Nakula hampir membunuh Sangkuni, namun ia menghentikannya dan Raja Gandhara pergi berlari. Raja Gandhara Sangkuni segera menemui Raja Madra dan segera meminta perlindungan. Nakula segera mengejarnya dan akan bertempur dengan Raja Madra. Nakula dengan keahliannya terus menggempur pertahanan Raja Madra. Pedang Raja Madra berhasil ia rebut, namun ketika ia akan membunuh pamannya ini, ia dihentikan pamannya. Salya melihat Yudhistira ada di depannya, kemudian ia meminta agar Yudhistira melawan dirinya dan membebaskan Nakula dari aib ini. Yudhistira memberikan satu tombak kepada Raja Madra agar digunakan sebagai senjata. Keduanya bertempur satu sama lain. Tombak merupakan keahlian Yudhistira sehingga ia dengan mudah mengatasi ancaman dari Raja Madra. Ia berhasil mendorong Raja Madra dan kemudian menusukkan tombaknya ke tubuh Raja Salya hingga tewas. Sebelum mati, paman dari Nakula Sadewa ini memberikan doa kepada keponakannya. Ia juga menyampaikan bahwa Ratu Gandhari telah memberikan anugerah kepada Duryudana dan berpesan agar menemukan jalan keluarnya. Duryudana masih terus memukuli tubuh Pangeran Bima, bahkan kini telah 98 kali Duryudana memukul Bima. Di tempat lain Arjuna menghentikan kereta Raja Gandhara. Sadewa juga datang dan ikut menantang Raja Gandhara Sangkuni. Arjuna menyuruh agar pamannya ini mengangkat busur, namun ia mematahkan busur itu. Arjuna menyahuti bahwa ia bisa bertarung dengan pedang. Kemudian ia berteriak meminta bantuan kepada keponakannya Duryudana. Duryudana mendengar jeritan dari pamannya, ia segera memukul Bima hingga lemas. Ia kemudian segera menyusul pamannya. Duryudana datang tepat waktu untuk melindungi pamannya dari panah Arjuna. Duryudana menantang panah Arjuna dan benar senjata Arjuna tidak memberikan efek apapun untuk Duryudana. Dalam kesempatan seperti ini justru Raja Gandhara meninggalkan Duryudana dan pergi. Melihat Raja Gandhara yang pergi berlari, Sadewa mendapatkan kode dari Basudewa agar segera mengejarnya. Ketika Sangkuni terus berlari, tiba-tiba ada tombak Yudhistira melesat mengenai telinganya dan ia terjatuh. Ketika melihatnya ternyata itu Yudhistira, ia segera bersandiwara dan memuji-muji keponakannya itu. Yudhistira tidak mendengarkan berbagai kata-kata dari Sangkuni. Ketika Sangkuni akan melarikan diri, ia segera ditarik Yudhistira, dijewer dan ditampar hingga menjerit menangis. Yudhistira terus memukul dan menamparkan hingga Sangkuni terjatuh. Arjuna terus berusaha untuk menangkap Duryudana. Ia segera menyuruh Duryudana agar segera melindungi pamannya. Aswatthama datang untuk melawan Arjuna dan memberikan jalan kepada Duryudana.
Duryudana segera menemui pamannya dan melindunginya dari serangan Yudhistira. Duryudana mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan pamannya itu terbunuh. Ia bersiap untuk melawan Yudhistira. Episode berlanjut ke 260. Duryudana tidak akan membiarkan pamannya terbunuh. Ia akan melindunginya selalu. Duryudana maju dan berduel dengan Yudhistira. Dengan mudah ia mengalahkan Yudhistira. Sangkuni yang duduk manis tiba-tiba didatangi pedang Nakula lagi. Duryudana sibuk dengan Yudhistira sendiri. Sangkuni meminta kode pergi pada Nakula, ia pun dibiarkan pergi berlari. Arjuna masih menangani Aswatthama, namun datanglah Panglima Drestadyumna untuk melawan Aswatthama. Sang Panglima menyuruh Arjuna agar segera membantu Yudhistira. Arjuna datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kakaknya dari ancaman Duryudana. Duryudana mencoba melawan Arjuna namun sia-sia saja. Sangkuni terus berlari dan berlari, ia juga terus bersembunyi di antara mayat-mayat prajurit. Tiba-tiba saja ada dadu terlempar ke arah Sangkuni, ia heran. Bima tiba-tiba sudah di depannya dan mengangkatnya. Nakula menggenggam dadu itu dan akan melemparkannya untuk menentukan nasib Raja Gandhara Sangkuni. Paman Sangkuni begitu takut dengan amarah Bima yang mengingatkan masa lalunya. Rekodara segera melemparkan Sangkuni. Kali ini giliran Nakula dan Sadewa yang juga mengingatkan aksi-aksi Sangkuni di masa lalu. Tidak berhenti di situ. Kembali ke tangan Bima. Ia kembali diingatkan kepada masa lalunya. Bima mencengkeram Sangkuni, kemudian Nakula juga. Sangkuni mengatakan bahwa seorang yang tidak bersenjata tidak boleh diserang. Sadewa melemparkan kapaknya namun dipatahkan oleh Sangkuni dan kembali mengatakan bahwa ia tidak bersenjata. Sadewa menyerukan agar menggunakan bagian tubuhnya sebagai senjata. Sadewa dan Bima bergantian memukul pamannya ini. Ia kemudian berlari menghindar dari para Pandawa. Duryudana yang berusaha melindungi pamannya dihentikan oleh Arjuna. Sangkuni terus berlari dan berlari namun Sadewa terus mengejar dan mendapatkannya. Namun ketika itu Sadewa ditangkap Duryudana, sebaliknya Sangkuni ditangkap Bima. Duryudana segera melepaskan Sadewa dan berusaha menyelamatkan pamannya. Sangkuni terus dipermainkan para Pandawa hingga terlempar. Melihat kondisi ini, ia segera melarikan diri dari Pandawa lagi. Yudhistira dan Arjuna kompak untuk menghentikan Duryudana yang berusaha menyelamatkan pamannya. Sedangkan yang lainnya mengejar Sangkuni. Sangkuni terjatuh akibat tersandung mayat. Ia panik saat para Pandawa masih terus mengejarnya. Sadewa melemparkan tali dan berhasil mengikat kaki Sangkuni. Ia lalu menyeret pamannya ini. Sangkuni dengan pisaunya berusaha memotong tali itu hingga terputus. Ia segera berlari menjauh namun Sadewa tidak membiarkan hal itu lepas begitu saja. Sangkuni berlari sekuat tenaga untuk mengamankan nyawanya. Bima mencabut tombak dan melemparkannya ke arah Sangkuni hingga terjatuh. Sadewa berlari dan menggapai kapak serta segera menghujankan kapak itu ke dada Sangkuni hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Duryudana melihat sendiri kematian pamannya, ia begitu murka kepada Sadewa. Bima melihat hal itu, ia segera mengangkat tubuh paman Sangkuni dan melemparkannya ke sungai. Bima menyuruh agar segera menjemput pamannya sebelum dimakan oleh ikan. Duryudana segera pergi menuju sungai. Kemenangan Pandawa semakin dekat. Pangeran Nakula mengambil pasir dan akan membuat ramuan dewanya. Namun Bima menolak hal tersebut karena perang belum usai dan ia belum membunuh Duryudana. Yudhistira mengingatkan bahwa untuk saat ini sangat sulit untuk membunuh Duryudana. Pangeran Bima segera menyahuti bahwa ia sangat percaya diri dan ia tidak menginginkan rasa takut menghinggapinya. Arjuna mengusulkan agar mereka memikirkan strategi untuk mengalahkan Duryudana.